Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku lagi ada di Museum Konversi Afrika, Asia Afrika ya. Ini dia guys, lorong utamanya. Dan ini ada diorama. Ya. Di sini harus mengisi reservasi ya. Nanti di sana dikonfirmasi. Selamat sore. Ya, Sebelumnya kakak dari mana? dari Kiara Condong. Oke. Baru pertama kali ke museum? Iya baru. Oh baru. Oke. Mungkin bisa aku bantu ya buat menjelaskan beberapa Ya boleh. namanya sudut-sudut yang ada di sini. Ya. Kalau kakak mau foto dulu berdua boleh? Oh udah, paling video aja sih. Oh video. Iya. Sebelumnya datang ke sini emang pengen aja atau ada tugas? Pengen aja sih kak. Pengen tahu gitulah. Oke, mungkin boleh aku bantu ya. Perkenalkan, aku Marisa Zaka dari sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Kakak dari Kiara Condong berarti ya? Ya. Sekarang mungkin ini Pandit Jawaharlal Nehru Itu dari mana? dari India. India ya. Ya, selanjutnya ya di belakangnya ada Perdana Menteri dari Burma. Itu yang sebelah sini kiri. Ya, Yang yang kayak pakai peci. Iya. Nah dari Burma, tapi kalau sekarang negaranya itu Myanmar. Myanmar ya. Namanya Pak UNU. Oh iya. Nah, di pinggirnya ada Pak Muhammad Hatta ya, wakil presiden kita. Terus yang kosong itu tempatnya Pak Soekarno. Dilanjut ini Bapak Ali. Pak Ali itu Perdana Menteri kita, Pak Ali Sastro Amijoyo. Oh iya. Nah, dilanjut lagi Serjon Kotelawala, ini tuh Perdana Menteri dari Thailand. Oh Thailand. Ada yang tahu Thailand sekarang negara apa? Thailand. Kayaknya kurang tahu deh. Thailand kan. Oh Sri Lanka. Iya. Oh. Ini terakhir Pak Muhammad Ali dari Pakistan. Oh Pakistan. Jadi ini tuh gambaran suasana hari pertama diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Nanti kita bakal masuk ya ke Gedung Merdeka buat Oh, iya. lihat di mana sih dulu gitu tempat terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. Nah sebelum itu kita bakal bahas dulu nih sejarah museumnya. Nah kenapa? Jadi museum ini tuh didirikan ketika dulu Menteri Luar Negeri kita Pak Kusuma Atmaja, Pak Mukhtar ini lagi berjalan-jalan ke tiap negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika. Nah dari situ mulai terpikir buat gimana ya kalau kita membuat suatu tempat yang bisa mengingatkan kita lagi akan KA ini. Jadi negara-negara lain tuh bisa balik lagi ke Bandung buat mengingat. Nah jadi dipikir ya udah di tempat yang dulu aja ketika terselenggaranya KA. Makanya di sini dibuatlah museum. Jadi ini sebelumnya belum ada gitu. Belum. Maksudnya pertama KA itu di mana? Di sini atau di tempat lain? Di sini. Tapi kan dulunya cuma sebagai tempat aja Gedung Merdeka, belum ada museum. Oh belum ada ininya sini. Iya. Berarti cuma itu doang ya? Dulu ya masih di sana. Nah, dibuatlah pada peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Jadi ketika peringatan sekalian membuat museum ini. Jadi museum baru ada ketika tahun 2005. 2005 itu Iya, baru ya. kurang lebih. 2005 maaf ya pas Soeharto aja ya. Ntar bisa dicek ulang. Oh iya. Nah jadi seperti itu, jadi baru-baru di sini museum ada. Museum ini tuh ada beberapa sudut tadi diorama. Nanti kita bahas lagi mengenai delegasi-delegasi yang datang ke Konferensi Asia Afrika. Yuk kita lanjut lagi ya Pak. Iya. Ini kemana teh? Kita kesini dulu ya. Boleh ini kalau mau foto-foto boleh asalkan jangan ada flash. Soalnya nah ini juga tanda tangan asli dari tiap delegasi gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi masih dijaga keasliannya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini yang tadi ya foto-foto Perdana Menteri Nah, ini yang tadi ya? Negara iya. Nah tadi Perdana Menteri UNU, terus dilanjut ini Serjon Kotelawala, Muhammad Ali, ini Serjon Kotelawala, Pak Ali ini Perdana Menteri. Sekarang kita kesini ya. Nanti. Boleh. Jadi, nah ini tuh kursi
Ini replika. Oh, replika. Kirain Ya, asli. Aslinya di mana ini? ada disimpan di Oh, ruang, disimpan. ruang tempatnya. Jadi ini tuh dulu waktu Pak Soekarno juga Pak Ali ini menerima tamu Oh, gitu. delegasi-delegasi peserta KA. Nah ini tuh dulu dibelinya di seberang sana, kan ada The Freeze Di mana? di kan Starbucks. Oh, situ. Seberangnya. Iya, iya, iya. Iya, nah itu tuh dulu waktu zaman itu kayak toko kelontong gitu, tempat kayak pasar baru loh. Iya, iya, tahu. Nah dibeli lah. Nah, terus Pak Soekarno ini pengen memperlihatkan ciri khas Indonesia. Nah rotan ini kan dari Indonesia. Iya. Nah makanya jadi sekalian memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. Nah sama ini juga ini masih replika semuanya, tempat apa wadah untuk rokok, Asbaknya. asbak. Nah terus ini kamera yang digunakan saat konferensi Asia Afrika. Ini kamera asli bukan replika. Asli. Asli semuanya. Bisa ditebak gak berapa beratnya, berapa kilo? 30 kayaknya. 10. 10. Tapi lumayan berat ya. Oh. Iya ini asli. Terus ini mesin tik. Waktu kan pada saat konferensi Asia Afrika banyak sidang, banyak menuliskan komunike. Nah ini pakai merek Remington. Terus ini juga ada mesin tik juga, yang ini digunakannya oleh Sekretariat Konferensi tahun 1955. Dan ini Oh, ini tele, lucu. kalau kita mungkin faksimili ya. Oh. Ini yang dulu digunakan juga ketika konferensi Asia Afrika. Ini contoh-contoh dulu ketika digunakannya. Iya. Kebayang ya, dulu tuh sesibuk apa gitu. Ini apalagi masih pakai kayak gini. Iya. Salah sedikitnya ulang lagi. Sekarang kita lanjut ya ke sini. Nah jadi konferensi Asia Afrika ini terselenggara kan pasti ada sebabnya ya. Nah, jadi kita itu lihat dulu ada kondisi-kondisi dunia internasional sebelum terjadinya konferensi Asia Afrika. Nah bisa dilihat sama teman-teman. Jadi waktu itu kondisinya ada penjajahan, kolonialisme. Terus kalau ini kan bangsa Afrika yang sedang kolonialisme kan dijajah oleh bangsa kulit putih. Terus ada apartheid. Apartheid ini rasisme ya, Iya, rasisme dari kulit putih ke kulit Hitam. Nah di sini kan ada contohnya juga whites only. Jadi yang boleh duduk di kursi itu cuma yang berkulit putih. Iya. Walaupun ini udah agak tua, beda sama anak kecil, tapi tetap mereka harus di bawah gitu. Terus adanya Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dunia Kedua ini nantinya terpecah menjadi blok Barat dan blok Timur. Ini Nazi. Terus di sini dari tadi kan kejadian-kejadian yang tadi itu menimbulkan kesadaran dan kebangkitan dari negara Asia dan Afrika. Jadi ternyata yang menjadi korban dari kolonialisme ini bangsa-bangsa yang terjajah itu ternyata bangsa Asia dan Afrika. Karena yang merasa mempunyai power tuh orang-orang berkulit putih kan. Orang Eropa Iya, khususnya. nah di sini banyak kesadaran, menimbulkan banyak kesadaran dari bangsa Asia dan Afrika. Makanya ada beberapa negara yang sudah merdeka di bangsa Asia dan Afrika tuh, termasuk bangsa Indonesia sendiri. Iya. Nah, terus setelah itu ada Perang Dingin. Perang dingin. Nah, Perang Dingin itu perang ideologi ya, Iya. dimana ya tadi menghasilkan dua kubu, kubu Barat blok dan Barat Timur. dan blok Timur. Kayak gitu. Nah, jadi di sini Indonesia bersama tadi 5 negara yang tadi, bagaimana caranya bisa mengumpulkan negara Asia dan Afrika untuk bekerja sama mengenai perdamaian dunia. Kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat. Kita lanjut. Cuplikan pidato Pak Soekarno. Nah, Yang ini ada? pada hari pertama ya. Oh iya. Berapa hari sih dah? Pidatonya itu pada pembukaan itu durasinya 50 menit dan Pak Soekarno ini mendapatkan 10 kali standing ovation. Oh. Iya, jadi ketika beberapa kali pernyataan Pak Soekarno itu bisa memukau banyak orang gitu. Dan Pak Soekarno ini dikenal dengan logat Inggris Jawa. Iya sih. Saya orang Jawa. Nah ini tadi judulnya kan udah ya dibahas, Let You Be Asia and Africa Be Born. Nah dari sini ini
apa sih hasil dari konferensi Asia Afrika itu menghasilkan dasar sila Bandung. Ini ya. Ya, ini tuh peserta-peserta konferensi Asia Afrika. Semudah hasil dasar sila Bandung ini diterjemahkan ke dalam bahasa para peserta. Ada 29 negara. Nah, ini tuh disusun sesuai abjad Kambodia dan lain-lain sampai ke Yaman. Kayak gitu. Ini udah. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya Kak. Kita sambil Jalan aja. lanjut. Nah tadi kan udah bahas latar belakang kejadian gitu ya sebelum konferensi Asia Afrika. Nah sekarang kita kesini. Nah, ini Ini apa tuh? pertemuan-pertemuan nih. Kan tadi udah ada kesadarannya dari beberapa negara Asia dan Afrika. Gimana caranya mengumpulkan negara-negara Asia Afrika untuk bisa bersatu. Nah di sini Indonesia mengadakan pertemuan tubuh di Bogor. Nah sebelumnya pertemuan tubuh ini pertemuan biasa, dinas biasa Kementerian Luar Negeri. Jadi Kementerian Luar Negeri itu punya rapat, misalkan mingguan atau bulanan. Iya. Nah tapi di sini karena Indonesia sudah mempunyai sebuah gagasan untuk bisa mempersatukan bangsa Asia dan Afrika, dibahaslah di pertemuan tubuh. Tapi dalam pertemuan tubuh ini sebelumnya ada sebab kenapa membahas ini. Karena Indonesia ini diundang oleh tadi Menteri dari Thailand, Pak Sarjon Kotelawala, untuk hadir ke konferensi Kolombo. Nah, di konferensi Kolombo ini di sini ada kenapa bisa mengundang, soalnya pada itu ada kejadian politik di mana perang Indochina. Oh iya. Nah, perang Indochina itu mengefek nantinya ke keadaan di bangsa Asia dan Afrika. Kayak gitu. Makanya bakal diobrolin di konferensi Kolombo. Terus Perdana Menteri kita, Pak Ali Sastroamidjojo ini berusaha ketika konferensi ini memberikan gagasannya tadi mengenai ingin diadakannya suatu konferensi tapi lebih besar daripada konferensi Kolombo, karena pada saat konferensi Kolombo ini yang hadir hanya dari bangsa Asia. Nah, gimana caranya katanya yang hadir ini dari bangsa Afrika juga biar bisa menyumbangkan satu visi misi. Tapi sayangnya pada konferensi Kolombo ini tuh mereka yang hadir di sini yang lima panca-negara itu bersikap skeptis, jadi tidak percaya gitu atas gagasan dari Indonesia. Saya mereka melihat Indonesia ini baru beberapa tahun merdeka, masa sih bisa seperti itu. Nah pada akhirnya Pak Ali ini sepulang dari konferensi Kolombo datang ke beberapa negara yang tadi menghadiri konferensi Kolombo. Nah salah satunya datang ke negara India, Pak Ali. Nah, di sini di New Delhi, Pak Ali kembali menjelaskan usulannya mengenai harus diadakannya pertemuan negara-negara yang lebih besar untuk Asia dan Afrika. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi, karena masalahnya itu krusial, di mana negara Asia ini bisa mewakili nantinya dan Afrika juga. Nah, pada akhirnya Pak Jawaharlal Nehru ini setuju dan dikenal dengan pernyataan bersama atau joint statement. Nah, selain ke Pak Nehru, datang juga ini Pak Ali ke Perdana Menteri Burma yang ini. Nah, datang juga meyakinkan tujuannya untuk bisa sama-sama menyelenggarakan konferensi yang lebih besar dari konferensi Kolombo. Udah dari situ selesai konferensi Kolombo, dilaksanakanlah konferensi Bogor. Untuk konferensi Bogor ini Indonesia dan tadi negara-negara yang empatnya berusaha untuk membicarakan apa saja yang harus kita persiapkan ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Jadi di sini dibahas tujuan dari KA apa, lalu negara-negara yang bisa diundang apa aja nih, ada berapa katanya. Terus siapa aja sponsornya, dan nanti juga delegasinya yang datang siapa aja.
kita lanjut ke Kemana, sini ketika terjadinya KA. Ini pada tanggal 18 April 1955 udah terlihat ya sambutan masyarakat. Wah, ternyata ada nih banyak bangsa dari Asia dan Afrika itu yang berbeda dengan kita. Jadi masyarakat tuh banyak ingin tahu, sudah ramai di jalan Savoy-Homan, di jalan alun-alun. Nah, lalu pada saat pembukaan ini ada yang dinamakan langkah bersejarah atau The Bandung Walk. Oke. Nah, The Bandung Walk ini semua delegasi dari peserta konferensi Asia Afrika berjalan dari Savoy-Homan dan Grand Ringar menyusuri jalan alun-alun dan kembali ke Gedung Merdeka. Jadi dari sini ke sana gitu. Iya. Nah, mempunyai ini tuh dari Bandung Walk ini tuh punya filosofi. Apa tuh? Filosofinya jadi bangsa Asia dan Afrika tuh bisa menentukan jalannya sendiri tanpa harus diatur oleh tadi misalkan bangsa kulit putih. Iya. Jadi Bandung Walk jadi bisa bersama-sama. Nah, ini pada pakai pakaian khas, ciri khas dari daerahnya ya, dari negara-negaranya. Kita bisa lihat. Oh, ini Pak Soekarno. Lanjut di sini setelah sambutan dari KA ini dilanjut dengan adanya beberapa sidang. Nah, sidangnya dibuka oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, di mana Pak Ali ini terpilih juga menjadi Ketua Konferensi Asia Afrika. Nah, hasil dari pidato ini juga membentuk 3 komite. Ada komite politik, komite ekonomi, dan komite kebudayaan. Nah, untuk sidang yang terbuka itu kita dilaksanakannya di Gedung Merdeka. Tapi untuk sidang yang tertutup tadi seperti komite politik, ekonomi, kebudayaan kita melaksanakannya di Gedung Dwi Warna. Di Warna tuh di mana? Nah, ini kalau Gedung Dwi Warna sekarang kita taunya Gedung Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan Di berarti samping Museum Geologi. berarti sana ya? Iya, di Jalan Diponegoro. Boleh ntar kakak bisa datang juga ke sana. Soalnya itu udah jadi museum juga. Oh iya. Iya, nah ini keadaan sidang yang tertutupnya di Gedung Dwi Warna. Ini sidang komite politik, sidang komite ekonomi, sidang komite kebudayaan. Kita lanjut ya Mana lagi tuh? ke sini. Jadi tentunya terselenggaranya konferensi Asia Afrika itu menjadi sebuah pencapaian Indonesia. Makanya banyak yang mengulas gitu dari pers ini mengenai terjadinya konferensi Asia Afrika. Ini koran pikiran rakyat sudah ada dari dulu ternyata. Iya. Di sini terus ini ulasan dari pers internasional. Yang keren ini ada yang membuat The World Goes to Bandung. Jadi kalau kita bisa pahami, ternyata Indonesia atau Bandung sendiri bisa membawa seluruh dunia untuk sama-sama menyatukan visi dan misinya demi perdamaian. Nanti itu keren banget kan Indonesia itu. Nah, udah, sekarang kita lanjut ke soalnya kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Ini apa namanya? Palestina sama Israel ikut nggak sih? Gimana? Palestina sama Israel. Oh iya, nah ada juga pembahasan kita langsung sini berarti. Kemana Jadi deh? Palestina dan Israel ikut atau enggak sih? Iya. Ternyata pada saat sidang tadi di konferensi Bogor, kita banyak pembicaraan yang alot mengenai siapa yang bakal diundang. Nah, yang bakal diundang ini ketika Palestina dan Israel belum diketahui merdeka atau tidak, diundang atau enggak ya katanya. Nah, ternyata diundang. Dua-duanya. Iya, karena di sini Indonesia bisa mengatakan kehadiran adanya konferensi Asia Afrika ini untuk bisa menyamakan kerjasama mengenai perdamaian dunia. Gitu. Jadi mereka boleh hadir walaupun bisa sebagai peserta penuh atau penunjang. Ini delegasi peserta konferensi Asia Afrika. Ada Afghanistan, Burma, Iran, Yordan. Ini ada Sudan juga. Nah, ini
Sudan ini kenapa bisa Ya, benderanya mana sih? apa namanya? Benderanya enggak ada. Benderanya warna putih karena pada saat itu Sudan belum mempunyai bendera, warna bendera. Oh, Nah, Indonesia ini menggagas bagaimana ya udah katanya benderanya warna putih, kita kasih tulisan aja Sudan. Dan ternyata mereka setuju dan mereka juga jadi bangga bahwa mereka juga dianggap untuk menjadi delegasi di sini. Nah, tapi sekarang udah ada ya benderanya. Nah, waktu dulu cukup seperti ini. Kayak gitu. Kita lanjut ya Kak. Nah, ini suasana di luar sidang. Pastinya ada coffee break atau jamuan teh petang. Nah, pada saat jamuan teh petang, Indonesia ini memperkenalkan colenak. apa itu? Colenak tuh makanan yang cocok enak. Iya, di sini ada colenak. Pokoknya Pak Soekarno itu pengen memperkenalkan ciri khas yang ada di Indonesia. Dikasih colenak, terus di sini juga Pak Soekarno nih memperkenalkan cerutu rokok. Jadi boleh pada merokok nih, pada mencoba. Ada mereka yang kan Indonesia belum tahu ada sepatu high heel ya, jadi dikasih coba sama teman-temannya atau delegasi yang dari luar negeri gitu, dikasih lihat. Nah, ini memperkenalkan angklung di Sawung Angklung Ujo. Berarti sering tukar budaya Iya. gitu ya? Iya, tuh kan ini memperlihatkan high heel kayak gitu. Nah, lanjut. Setelah itu ke keadaan persiapan Kota Bandung mempersiapkan KA ada di sini. Nah, jadi dulu itu tadi ya nih ada Ini yang gedung ini. di warna yang pada saat sidang tertutup. Iya. Gedung di warna di sini. Terus ini dulu tuh Jalan Asia Afrika mempunyai nama Jalan Raya Timur, diganti oleh Pak Soekarno menjadi Jalan Asia Afrika. Nah, iya. Buat mengingat nilai historisnya juga penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Terus di sini ada sampai Haman. Di sini ada gedung Suara. Teman-teman bisa nanti lihat ketika keluar ada di alun-alun. Sampingnya ada gedung yang kurang terawat. Nah, itu pada Suara punya nilai sejarah. Di mananya ini Kak? Alun-alun sebelah kirinya ada. Seberang kantor pos, lihat aja. Oh, berarti kan pos itu. Iya. Iya, Kak. Nah, jadi gedung Suara ini tuh hotelnya para wartawan atau para jurnalis. Kalau yang lain kan seperti delegasi dari tiap negara itu hotelnya di Savoy Homan atau Grand Trina. Nah, kalau para jurnalis di Suara. Kenapa nggak di apa namanya dibenerin gitu atau direlokasi? Nah, kalau Savoy Homan itu kan milik swasta. Oh, swasta. Jadi terawat. Nah, kalau ini milik pemerintah. Jadi sayang ya kurang tahu Iya. punya nilai historis kayak gitu. Nah, ini juga gereja katedral. Ini Jakarta. Enggak, di Bandung, di Jalan Jawa. Oh, Ya, ini Jalan Jawa yang bisa kita lihat di sana dekat Di mana? Polres apa sih Mabes Polres? Polrestabes. Iya, yang Polrestabes. Terus ini Masjid Agung. Yang itu ya. Iya, di sana dulu keadaannya seperti ini. Masjid Agung. Nah, terus ini Gedung Merdeka masih banyak yang harus dipugar karena di sini Pak Soekarno juga arsitek ya, seorang arsitek. Jadi ingin memperlihatkan estetika dari sebuah gedung, sebuah tempat. Kayak gitu. Nah, terus ini banyak slogan-slogan atau tulisan-tulisan mengenai selamat datang di konferensi Asia Afrika. Kayak gitu. Ini kemana? Nah, dulu tuh ada 30 negara Kak sebetulnya yang diundang. Terus yang datang? Tapi hanya 29 negara yang hadir. Yang satu itu dari Federasi Afrika. Mereka menyatakan tidak akan hadir Kenapa itu? karena mereka katanya belum merdeka. Oh, Jadi mereka nggak mau, tapi kan kita tidak bisa memaksa. Dan yang hadir ada 29 negara. jadi 29 itu udah merdeka semua? Udah, ada yang beberapa menjadi peninjau. Iya. Ini kemana Kak? Oh, kayak gini. Ini bisa
Ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Nah, jadi dulu tuh tempat ini tuh tempat dansa. Oh, dance. Iya, jadi ini tuh menunjukkan tempat dansanya di sini. Kalau di sini kayak tempat nongkrongnya gitu. Oh, gitu ya. Nah, terus Pak Soekarno ini sengaja kenapa berbentuk lengkung? Karena Pak Soekarno waktu itu Indonesia sebetulnya masih keterbatasan dana, dan Pak Soekarno mencari cara bagaimana caranya ketika ada sebuah konferensi suara itu bisa menggema gitu. Nah, jadi ini tuh bisa menggema dan mengurangi anggaran biaya. Iya. Itu kerennya Pak Soekarno. Tapi ini kalau dilihat pusing ya. Sedikit pusing. Iya. Nah, ini juga nih teman-teman bisa lihat. Ini kursinya asli dari tahun dulu apa? Iya, rangkanya ini masih asli. Rangka kayu ini dari zaman dulu, tapi kayak tempat apa sih yang merahnya itu udah diganti. Oh, diganti. Berarti cuman kayunya doang ya? Betul, itu udah ada dari dulu. Nah, ini nih teman-teman bisa lihat bentuknya kan. Ini juga, oh ini bisa kayak gini nih. Ini tempat untuk apa? Ini di atas Iya. Nah, ini tuh tempat untuk para jurnalis khusus. wartawan gitu. Iya, Media ya? wartawan tuh dikasih tempatnya di sini. Ya, fokus untuk meliput. Nah, di sini juga kan kita bisa lihat ada jajaran dua saf bendera. Yang oh Yang iya. depan warnanya perak, Oh iya ya. kalau belakang warna emas. Itu bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang perak ini tuh tadi negara-negara yang hadir ke konferensi Asia Afrika ada 29. Itu yang emas. Iya, yang ke perak, Yang perak. depan. Nah, untuk yang belakang itu negara-negara yang sekarang sudah ada saat ini gitu. Ditambah dengan bendera PBB itu yang Oh, iya, paling kiri. ujung ya. Iya. Seperti itu. Itu gong. Itu ada gong. perdamaian. Tarik teman-teman bisa lihat, boleh kita foto juga. Apa ini masih dijaga keasliannya? Ini dari zaman Tadi kan ada 29 kan teh. Terus kemarin kalau nggak salah ada kunjungan apa namanya konferensi Asia Afrika yang dulu itu tahun berapa ya? Pokoknya baru kemarin-kemarin. Ada tambahan nggak negaranya? enggak, soalnya kan ini maksudnya ketika konferensi Asia Afrika berlangsung tahun 1955. Jadi Berarti- hanya ada 29 negara gitu ya. Berarti yang bisa mau masuk itu nggak bisa, Udah enggak ada. nggak boleh ya? Ya, jadi yang hadir pada saat itu aja. Kalau foto juga boleh. Iya. Dari mahasiswa Afrika, Asia Afrika. Oh, Kayak Asian Africa Youth Government. Ada pengiriman. Nah, ini tuh kayak dulu waktu zaman Belanda orang pribumi itu nggak boleh masuk tempat ini. Soalnya jadi kawasan Braga ini sebagai tempat sosialita khusus para kaum menak gitu. ya mereka lah. Iya, Mereka makanya gitu. yang datang ke sini juga seperti para pengusaha teh, tembakau. Mereka menghabiskan waktu Sabtu Minggunya tuh di sini. Kayak gitu. Nah, sempat ada di pintu depan waktu zaman dulu itu ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi apa ya, pribumi itu masih terasa derajatnya itu sama Kayak itu. hewan. Iya. Itu gongnya itu dari kapan teh? Ini tuh pada tahun 2005 kalau nggak salah, atau 2015. Jadi ketika peringatan lagi konferensi Asia Afrika, ntar kita bisa lihat ada di situ. Pernah dibawa ketika peringatan 2015 kalau nggak salah di Jalan Soekarno.
atau tadi ini samping Oh. yang Cikapundung itu sekarang namanya Jalan Soekarno. Iya. Itu juga ada prasasti dari Kemenlu, ntar kita bisa lihat. Hmm. 55 tahun. Ini juga ada prasasti dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, juga nama-nama GPMPKI. Nama anggotanya teh. Ya, Ini termasuk yang terbesar juga ya gongnya. betul. Yang di Ratusan kilo. wah. Pernah dipukul nggak ini?